Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo duduk, silahkan. Apa kabarnya, Jani? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang sibuk apa nih? Ya kerja aja sih Bu. Kerja ya. Alhamdulillah. Ada keperluan apa aja nih kesini? Mau ngobrol-ngobrol aja sih sama Ibu. Sekalian saya mau ngeluapin apa yang jadi masalah buat saya sih. Boleh. Sebelumnya, jadi pernah ngelakuin sesi konseling? Belum. Belum. Oke, kalau gitu Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling ya, Jani. Jadi konseling itu adalah suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien, bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi pada klien. Nah, di dalam konseling itu juga ada asas-asasnya nih. Asasnya itu ada asas kerahasiaan, di mana apapun yang Anjani ceritakan kepada saya akan dirahasiakan sebaik mungkin. Lalu ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, di mana Anjani secara terbuka dan sukarela tanpa adanya paksaan menceritakan permasalahan-permasalahan yang Anjani alami ke saya. Lalu ada asas kenormatifan. Kegiatan konseling ini akan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang ada, gitu ya. Lalu juga ada tahap-tahapannya. Tahap kegiatan yang pertama ada pengantaran, penjajakan, penafsiran, dan pembinaan. Jadi itu ya Anjani. Sekarang Ibu mau nanya nih, rating dari 1 sampai 10 kesiapan Anjani untuk melakukan konseling hari ini berapa? Sekitar 8 sih. 8. Oke. Ada yang mau Anjani tanyain tentang konseling? Gak ada. Oke, berarti Anjani udah paham ya. Oke. Kalau gitu boleh Anjani cerita permasalahan Anjani. Jadi gini ya Bu. Sebenarnya saya tuh baru bekerja setelah lama nganggur karena COVID. Bekerjanya itu saya sebelumnya karena saya retail, jadi saya dapat tawaran di kantor sebagai SDM, dan itu kerjaan yang menurut saya baru, experience baru buat saya gitu. Makanya saya terima dengan pekerjaan ini. Setelah itu saya merasa ini mungkin pekerjaan yang baru, pengalaman baru buat saya gitu. Saya pikir saya harus coba dulu gitu. Setelah saya jalani sampai sekarang, setelah 5 bulan saya bekerja di sana, ada beberapa yang mungkin saya kurang nyaman gitu karena satu orang ini menurut saya ngerasa nggak nyaman ya Bu gitu. Saya ngerasa saya pernah pengen resign aja gitu. Saya ngerasa pengennya tuh, saya ngerasa nggak mampu di bidang itu gitu. Dan apalagi di sana tuh termasuk orang yang toksik di sana gitu. Saya ngerasa pengen nyerah aja udah gitu. Tapi di satu sisi saya juga butuh pekerjaan ini gitu kan. Ya mungkin toksiknya itu seperti saya pernah difitnah gitu. Saya ngerasa kok saya ngerasa dizolimi gitu ya Bu. Kalau Ibu boleh tahu itu difitnah atau dizoliminya itu seperti apa? Kalau boleh Anjani cerita? Gini Bu, ada beberapa kejadian yang bikin saya tuh ngerasa gak nyaman gitu. Pertama itu memang arsip di kantor itu bagian saya tugasin gitu kan. Memang sebenarnya itu ada banyak A, B, C, D, itu ada filenya banyak yang harus saya arsipkan. Nah, teman saya ini berinisiatif untuk membantu gitu. Saya udah kasihkan filenya A, B, C, D sampai D gitu. Saya yang ngerjain E sampai selanjutnya gitu. Dan setelah diarsip-arsipkan, atasan saya minta file A itu kemana gitu. Saya cari, tapi setelah itu nggak ada. Saya coba tanyakan sama teman saya ini yang membantu saya. Waktu itu bantuin saya ya gitu. Setelah ditanya, dia nggak ngerasa
dia cuma ngerasa ngerjain yang B, C, D sampai selanjutnya itu, tapi yang A ini dia nggak ngerasa mengarsipkan. Itu salah satu yang bikin saya dimarahin sama atasan saya ngerasa kok dia seperti itu gitu, enggak, dia mau bantuin tapi tidak ada rasa tanggung jawabnya gitu ke saya Bu gitu. Saya ngerasa kok jadi seperti ini gitu, tahu gitu mendingan tidak usah dia bantuin gitu, biar jadi tanggung jawab saya sendiri aja gitu kan. Kalau emang itu kan jadi tanggung jawab saya sendiri gitu, saya nggak bisa menyalahkan orang lain gitu. Yang bikin gak nyaman lagi sih karena di bidang ini saya baru ya, yang harus kan saya tuh kerja di harus kerjain dalam komputer gitu. Nah, saya tuh kan di komputer juga kan biasa-biasa aja ya Bu, yang nggak terlalu mahir banget gitu. Jadi teman saya ini ngajarin gitu, saya juga ngerasa nggak pintar banget, jadi saya sering ngelakuin kesalahan gitu. Nah teman saya ini ngebantuin gitu, terus dia bilang nggak apa-apa salah di awal-awal kata dia gitu. Saya juga dulu seperti itu katanya gitu kan. Saya pikir oh ya udah namanya baru cari pengalaman ya kan ya Bu ya, saya juga terus belajar kok di situ gitu. Tapi suatu saat saya dengar dia ngomong ke yang lain gitu kan, saya tuh dijelek-jelekin, saya tuh saya dibilang salah mulu, capek ngajarinnya gitu. Tapi apa yang di depan saya dia nggak seperti itu gitu. Jadi saya ngerasa kok dia kayak gitu gitu, salah saya di mana gitu. Kalau emang mau ngomong salah mulu ya udah ngomong aja, saya terima Bu gitu. Iya, sempat ngerasa ngedown gitu, sempat beberapa hari nggak masuk kerja karena si orang ini. Iya, ngerasa nggak nyaman sih Bu itu. Terus apa ada hal lain atau hanya itu yang bikin Anjani nggak merasa nggak nyaman untuk kerja karena orang ini? Sebenarnya kalau untuk kerja sih itu ada banyak lagi ya, mungkin sayanya yang untuk menahan dirinya gitu. Tapi kalau untuk sifat siriknya sih Bu yang mengganggu banget di hati saya gitu kan. Kenapa tuh? Jadi saya tuh kerja untuk mengapresiasi diri saya ngumpulin uang, saya belilah jam tangan yang lumayan lah Bu ya gitu kan. Nah itu tuh dia tanya gitu kan, oh beli baru ya kata dia gitu kan, merek ini ya, disangka dia tuh merek yang abal-abal lah Bu gitu. Padahal dia sendiri tahu kalau itu mereknya ya lumayan lah gitu ya Bu harganya. Tapi dia kayak ngerasa kok dia ngecilin gitu, padahal dia tahu yang lebih branded gitu kan Bu. Itu sih yang bikin kok tapi pas setelah itu dia nyamain beli yang kayak saya punya, cuma beda warna aja. Jadi dia kayak ngerasa senyum-senyum aja gitu pas dia beli itu tanpa rasa bersalah. Nah kan tadi kan Anjani mengalami permasalahan sama orang ini nih. Nah sikap Anjani ke dia itu selama bekerja selama ini gimana? Dibilang bodo amatan juga enggak ya Bu. Saya setiap pagi kalau untuk rutinitas kerja itu udah fokus kerja aja gitu, tanpa peduliin sifat dia gimana gitu. Saya sepenuhnya aja ngomong sama dia, tapi saya tetap senyum sama dia gitu, berusaha tidak baik-baik aja. Tapi kalau soal hati ya nggak bisa dibohongin ya Bu gitu. Tapi tetap aja masih dongkol dengan apa yang dia lakuin ke saya gitu. Kalau Ibu boleh tanya nih, di tempat kerja Anjani sekarang ruang lingkupnya atau teman Anjani itu yang bisa Anjani komunikasikan di ruang kerja ya, misalnya di tempat kerja itu hanya orang itu atau ada yang lain? Ada yang lain sih, cuman saya merasa nggak nyaman juga sih sama yang lain. Yang lain sikapnya gimana ke Anjani? Biasa-biasa aja karena mungkin beda tempat kali ya Bu, jadi jaraknya agak jauh-jauhan. Jadi saya yang deketan tuh sama Anjani, sama yang satu lagi cowok, dan itu cowok juga nggak selalu stay di mejanya dia selalu untuk ada dinas luarnya juga. Beda gitu. bagian lah ya. Iya. Gitu. Jadi Anjani ini satu bagian sama si orang ini gitu. Iya. Oke. Jadi Anjani itu dulu kerjanya di bidang retail. Betul. Di bidang retail sama-sama, kalau sekarang di SDM, bidang SDM. Jadi sama-sama komunikasinya tetap
orang ya, karena retail kan juga kan ke orang gitu ya. Tapi yang membedakan hanya yang di retail itu tidak komputer ya megangnya. Kalau yang ini di SDM selalu kerjanya tuh di depan komputer, di depan layar. jadi berurusan sama file-file, soft file gitu ya. Nah sedangkan Anjani nggak terbiasa selama kerja dulu gitu. Ini jadi Anjani bidang baru ya. Terus Anjani tuh kan Anjani sadar nih kalau Anjani nggak bisa, kurang lah ilmunya dalam ilmu komputerisasi. Nah Anjani ada usaha untuk belajar, Ada usahanya. ada, tapi yang masih ngalamin kesalahan aja itu wajar ya sih sebenarnya. Itu cuma karena kan Anjani tadi baru 5 bulan ya, baru 5 bulan kerja ya, masih wajar lah kalau saya bilang mah ya. Yang penting Anjani tetap ada usahanya untuk belajar komputerisasi ya. Nah terus di tempat kerja yang sekarang Anjani sulit beradaptasi dengan pekerjaan Anjani yang baru. Anjani juga sulit beradaptasi dengan si orang ini, dengan sikap, segala macam sikapnya gitu kan. Tadi Anjani bilang kalau masalah file yang seharusnya dia kerjakan tapi dia nggak mau bertanggung jawab. Juga ada permasalahan komputer yang sebenarnya orang ini tuh di depan Mbak Anjani itu baik-baik ngomongnya, tapi di belakang beda gitu ya. Terus yang terakhir juga tadi permasalahan apa Anjani bilang sirik ya, lebih ke sirik dia sama Mbak Anjani. Kalau Mbak Anjani beli sesuatu barang yang mahal, si orang ini tuh bilang, menyebutkan merek yang lebih murah gitu, seakan-akan dia mengejek Mbak Anjani gitu ya. Jadi itu permasalahan yang Mbak Anjani alami sekarang di tempat kerja. Tadi sempat juga Mbak Anjani bilang kalau Mbak Anjani sempat nggak masuk kerja. Iya, karena saking nggak nyamannya aja sih Bu. Nggak masuk kerja karena nggak nyaman sama orang ini. Kayak ngerasa bersalah juga sama diri sendiri gitu. Karena kenapa ngebebanin, kenapa mau gitu dia bantuin gitu kalau emang tidak ada rasa tanggung jawab dari dianya gitu. Terus dengan sifatnya dia yang bermuka dua gitu, yang di depan saya baik-baik aja tapi ternyata di belakangnya lain gitu. Itu baru satu contoh yang saya dengar, gimana yang nggak saya dengar ya Bu. Ya. Kalau gitu menurut Mbak Anjani sikap apa nih yang Mbak Anjani harus lakuin, atau solusi apa yang bisa Mbak Anjani lakuin untuk Mbak Anjani sendiri? Solusinya mungkin sayanya sih yang harus kayak mawas diri gitu ya Bu. Saya yang harus berpikiran positif, mungkin memang udah sifatnya seperti itu, yang syirikan, yang mungkin bermuka dua di depan saya gitu, emang udah sifatnya. Mungkin dari diri saya sendiri yang harus ngontrol diri, oh mungkin dia seperti itu orangnya. Saya fokusin diri saya buat kerja aja, saya bersikap baik sama orang, sama dia juga terutama. Itu aja sih Bu. Kan tadi Anjani sempat bilang kalau Anjani bersikap bodo amatan ke orang tersebut nih, tapi dalam hati tetap kesel, tetap dongkol gitu. Nah, kira-kira dengan itu apa yang harus Anjani lakuin untuk supaya Anjani itu tenang, perasaannya nggak kesel lagi gitu, jadi kerja berangkat ya senang gitu. Kira-kira apa yang bisa Anjani lakuin? Saya pengen coba ngomongin sih ke dia. Ngomong ke dia Baik-baik. baik-baik. Anjani udah mempersiapkan kata-katanya? Udah tahu apa yang mau diomongin? Sudah sih. Udah, oke. Kalau gitu Anjani perlu latihan berbicara, jadi nanti supaya Anjani ngomong ke orang ini tuh bisa siap gitu. Boleh. Oke. Oke, anggap aja ibu temen kamu yang ini ya, orang ini gitu. Jadi kamu bisa melakukan apa yang kamu akan bicarakan nantinya ke si orang ini. Mau nanya, kenapa sih sikapnya selama ini kayak gitu? Buat gua nggak nyaman, terutama yang soal arsip itu. Ngerasa gimana ya? Gua tuh nggak tanggung jawab gitu jadi orang, jadi di kerjaan itu. Padahal kan lu sendiri yang pengen bantuin, lu sendiri yang nggak tanggung jawab, lu sendiri yang lepas tangan. Kenapa kayak gitu?
apa emang nggak suka. Kalau nggak suka tuh ngomong. Terus yang masalah nggak bisa komputer, tahu nyadar diri kok emang terus belajar, tapi kenapa di depan ngomong baik-baik aja nggak apa-apa, tapi di belakang ngejelekin. Itu baru satu, itu yang baru gue dengar. Yang gak gue denger apalagi, kenapa sih kayak gitu, salah gue di mana gitu. Kalau emang nggak suka ngomong gitu. Apalagi dengan keseriusan lo, apa yang gue punya, apa yang udah gue dapet gitu dari hasil kerjaan ini, lo nggak sepele. Udah, itu Udah, aja. gitu. Jadi itu ya omongan-omongan yang Anjani mau ngomongin ke orang ini. Kayaknya sih sebisa Kurang lebih gitu mungkin ya. untuk nggak pakai emosi. Oke, iya. Kira-kira nih ada gambaran nggak reaksi si orang ini tuh ngejawab Anjani kayak apa? Mungkin dia yang untuk kesalahan dia udah buat mungkin bakal ngelak sih ya Bu. Tapi setelah saya udah ngomongin ya apa-apa kalau dia mau ngelak juga gitu, itu urusan dia sama Allah gitu, biar dia yang tahu lah. Yang penting saya udah ungkapin apa yang ada di hati saya gitu, yang penting dia udah tahu apa yang buat saya nggak nyaman gitu. Jadi kemungkinan kalau Anjani udah mengungkapkan itu semua, Anjani bakal ngerasa tenang, ya nggak masalah lagi kayak gitu ya. Oke. Masih ada yang mau diceritain Anjani? Saya rasa udah cukup sih Bu. Udah, gitu aja. Udah aja. Oke, jadi selesai dari sini Anjani berusaha tadi apa yang harus Anjani lakuin? Berusaha positif aja sih Bu. Berusaha berpikiran positif, terus mencoba berbicara dengan si orang ini ya, supaya hati Anjani bisa tenang, tetap kerja di sana gitu ya. Oke, kalau itu cukup, kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih banyak ya Anjani, sudah berani, sudah lapang, sudah terbuka dengan saya tentang apa yang Anjani alami hari ini. Saya terima kasih juga Ibu mau mendengarkan cerita saya gitu. Sama Anjani. Saya pamit ya Bu. Oke, kasih banyak ya Anjani. Terima kasih Bu.